kita kalau amal soleh niatnya yang kuat, jangan cuma untuk diri kita. Nah, penting juga untuk anak keturunan kita, baik yang sudah lahir, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Kekuatan amal seorang itu bisa melindungi anak cucunya. Kekuatan amal seorang bisa melindungi anak cucunya. Kita masih ingat kisah 3 orang yang masuk dalam gua, kemudian ketutup batu itu kan. Kekuatan amalnya bisa mengeluarkan mereka dari gua tersebut. Batu pun bergeser. Jadi amal soleh itu memang salah satu sarana yang mendatangkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana amal soleh itu bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan orang yang beramal, juga bisa ditujukan untuk menyelamatkan orang-orang yang di sekitarnya. Baik itu orang tuanya, baik itu pasangan hidupnya, baik itu sahabat dan teman-temannya, baik itu anak keturunannya. Contoh, masih ingat perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir alaihissalam ketika keduanya melihat satu rumah yang udah hampir roboh. Ya, di situ Nabi Khadir mengajak Nabi Musa untuk membangun rumah itu kembali. Singkat cerita, kenapa Nabi Khadir sedemikian gigih pengen membangun rumah itu kembali, padahal saat itu Nabi Musa juga menolak gitu kan, protes, kenapa kok harus dibangun, ini kan warga sini orangnya pelit, kita minta makan aja enggak dikasih. Jawaban Nabi Khadir sederhana, kana abuhuma sholiha. Di sini ada harta simpanan, yang harta simpanan ini untuk kedua anak yatim yang punya rumah ini. Kenapa saya harus nolong kedua anak yatim ini menyelamatkan harta simpanannya? Kana abuhuma sholiha. Dulu mereka berdua ini punya ayah yang soleh, punya ayah yang soleh, dengan kalimat abu, ya, ab itu ayah. Tetapi yang dimaksud ayah bukan ayah. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Maka dalam bahasa Arab itu kita harus jeli. Tidak semua ayah artinya ayah. Seperti ayat tentang ayahnya Nabi Ibrahim, dikatakan itu menyembah berhala dengan kata-kata ayah. Tapi yang dimaksud bukan ayah, yaitu pamannya Nabi Ibrahim. Seperti hadis Rasul yang mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka. Ayah yang dimaksud bukan ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Rasul jelas di surga, ibunya juga jelas di surga. Tapi ayah yang dimaksud di situ adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Nah, termasuk di sini juga ayah. Ayah dalam ayat tersebut kana abuhuma sholiha, bukan bapaknya anak itu, bukan. Tapi siapa? Bapaknya yang ketujuh, artinya kakeknya. Kakek itu kan juga ayah. Ayahnya kakek juga ayah. Ayahnya kakek juga ayah. Makanya Nabi Adam itu kakek kita semua disebut Abul Bashar. Ayahnya seluruh manusia. Saya anaknya Adam, ya betul, anaknya keberapa? Turunan yang keberapa? Itu juga disebut ayah. Nah, di riwayat disebutkan kana abuhuma sholiha, itu adalah kakek yang ketujuh. Ayahnya punya ayah, ayahnya ayah punya ayah, itu kan. Kakeknya, terus gitu sampai ke 7. Yang ketujuh ini soleh, ya, yang ketujuh soleh. Karena yang ketujuh soleh, kekuatan kesolehannya sampai melindungi keturunannya yang ke-7. Dikirimkan 2 nabi yang luar biasa untuk menjaga warisan yang tersembunyi di dalam rumah tersebut. Nah, kita kalau hadir pengajian juga begitu. Nah, waitunya ini jangan cuma untuk dirinya sendiri. Saya mau ngaji, cari ilmu buat saya, barokah buat saya. Enggak. Nah, waitunya cari buat diri kita, orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita yang lahir maupun yang nanti bakal lahir. Entah lahirnya nanti tahun 4000 kalau dunia belum kiamat, cucu kita yang keberapa. Semoga insya Allah dapat barokah dari datangnya kita di majelis di malam hari ini. Ya, enggak tahu
Innamal a'malu binniyat. Itu ada orang soleh yang mengatakan, Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Syekh Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Syekh Al-Habsyi itu beliau sudah sujud di sholat di semua tempat di muka bumi, kalau salah nggak salah. Ya, sudah sholat di semua tempat di muka bumi. Dengan kekeramatannya ya, jangan nanya kok iso. Oh kemarin sudah diterangkan kalau muridnya Nabi Sulaiman saja bisa pergi ke istana Balqis kemudian ngambil tahtanya, membawa ke kerajaan Nabi Sulaiman cuman setengah kedip mata. Itu muridnya Nabi Sulaiman. Lah kalau kira-kira putune Kanjeng Nabi piye ngono mikiro. Lah kalau muridnya Nabi Sulaiman aja begitu, lah kalau putune Kanjeng Nabi, darah dagingnya Rasulullah SAW, bukan cuma muridnya, udah muridnya darah dagingnya. Nah itu kira-kira bagaimana? Makanya josok nyepelek ke habaib loh. Ada orang nyepelek ke habaib nih, Habib disepelekkan, opo ki Habib ya. Jangan samakan dengan saya. Aku Habib ning ya ora kaya Habib iki. Jangan lihat saya, lihat itu orang-orang soleh itu mereka luar biasa, amalannya luar biasa, sudah sujud di semua tempat di muka bumi. Saat ditanya, kenapa jenengan lakukan itu? Jawabannya, nanti kalau cucu saya dimanapun berada, cucu yang keberapapun, sholat dimanapun, sudah pernah saya sholat di situ, jadi cucu saya dapat barokah saya. Coba, nawaitunya begitu. Tidak seperti kita kan rodok gendeng. Jadi nanti cucu saya kalau masuk rumah makan manapun sudah pernah ngerti baik tau mangan yang gini. Ini kita beda jauh dengan aulia wassolihin. Ya ini edisi khusus hari Jumat. Jadi Nabi Sulaimannya tadi kita tinggalkan dulu kisahnya nih ya. Kisahnya kita tinggalkan dulu. Nanti ini bagian dari buku saya isinya model begini-begini nih. Ya isinya model begini. Bukunya lagi dalam proses mau ditulis. Kapan nulisnya? Sekarang. Nah ini lagi nulis nih. Ya ini lagi nulis bukunya. Nah niat yang kuat, siapa tahu nanti ya hadirnya kita ini bawa barokah untuk cucu kita yang keberapa, untuk cicit kita yang keberapa ya, dapat barokah. Bahkan bisa jadi anak cucu kita tuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat, Allah menyelamatkannya gara-gara dulu kakeknya pernah ikut baca sholawat di suatu tempat. Barokahnya sholawatnya itu bisa menyelamatkan anak cucunya yang kesekian. Seperti itu yang namanya barokah. Nah barokah ini yang penting. Dan bagaimana kita dapatkan barokah tersebut? Nih dalam sebuah hadis yang dhaif. Saya tuh kalau dhaif ya tak omongin dhaif. Masuk dhaif diomongkan sahih ya. Ya sahih sama dhaif itu bedanya apa toh? Kadang orang itu ya orang mudeng sok mudeng gitu kan. Ya, sahih itu kuat, dhaif itu lemah. Dalam ilmu hadis kok dibedakan sahih sama dhaif, tujuannya apa? Ilmu hadis itu membedakan sahih, hasan, dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Hasan itu juga golongan sahih, tapi sahihnya itu kekuatannya tidak sangat kuat. Dhaif itu nanti dibagi-bagi. Ada dhaif yang lemah, ada dhaif dalam kategori palsu. Ya kategori palsu. Nah, yang kita katakan dhaif di sini lemah bukan palsu, lemah dalam arti tidak bisa digunakan sebagai dalil menguatkan suatu hukum. Contoh, hukum warisan jangan pakai hadis dhaif. Hukum jual beli sah atau tidak sah jangan pakai hadis dhaif. Riba atau tidak riba jangan pakai hadis dhaif. Hukum pernikahan sah atau tidak sah jangan pakai hadis dhaif. Hukum sholat sah tidak sah jangan pakai hadis dhaif. Jadi untuk menentukan hukum tidak diperkenankan pakai hadis dhaif. Sumber utamanya harus hadis yang sahih. Hadis dhaif cuman sebagai pendukung. Kalau sahihnya sudah ada, dhaifnya ini mendukung. Itu urusan hukum. Nah kalau dalam urusan amal soleh itu misalnya puasa sunnah, itu namanya amal soleh. Baca doa, baca zikir, itu namanya amal soleh. Kalau sah tidaknya puasa harus pakai hadis yang sahih. Tapi kalau ketentuan ada puasa sunnah ini, puasa sunnah itu, ya kan? Bukan cara puasanya, tapi puasa sunnah A, puasa sunnah B. Hadis dhaif itu diperintahkan oleh para ulama, amalkan. Ada doa tapi sumbernya hadisnya dhaif, disuruh
mengamalkan. Nah ini sekarang kadang ada orang rodok nganyel kayak gitu, bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, saya tidak akan baca doa nisfu Sya'ban soalnya hadisnya dhaif. Rugi awakmu. Gaya, saya tidak akan baca doa nisfu Sya'ban, hadisnya dhaif. Lah kowe iki ya goblok gitu loh. Maca donga iki ora gelem ya. Gusti Allah kan udah perintahkan ud'uni astajib lakum. Ya, doa kepadaku pasti dikabulkan. Bendino ya donga. Tiap hari doa, apalagi malam nisfu Sya'ban. Itu malam yang mulia. Ustaz butuh dalilnya berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Apalagi ada hadis yang dhaif yang menganjurkan berdoa secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Tambah semangat. Ternyata ada keterangan-keterangan mendukung selain hadis-hadis yang singkatannya hasan atau mungkin sahih. Nah, untuk hadis dhaif dan sahih ini pun terkadang ulama hadis menganggap hadis ini dhaif, tapi ulama yang lain ngomong itu sahih. Ya, terkadang ulama ini ngomong hadis ini sahih, tapi ulama yang lain ngomong hadis itu dhaif. Jadi sahih dan dhaif menurut siapa? Itu masih perlu dikaji lagi. Daripada kita mumet, maka gitu aja kok repot. Wes rosah digagas gitu ya. Pokoknya ini hadis dhaif menurut para ulama, hadis ini dhaif yang akan saya sampaikan. Tapi dalam kaidah nasihat, sifatnya nasihat. Kalau sifatnya nasihat, ya kita nasihat itu datang dari orang kafir aja suruh dengarkan. Omongan baik datang dari pemabuk aja suruh dengarkan. Apalagi omongan baik datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Ojo gaya, mau kayak haditsnya dhaif, ora gelem tak rungokke tambah aneh gitu. Ya, kalau itu ucapan dari Nabi Muhammad SAW, walaupun itu dhaif, itu ulama memerintahkan kita untuk mengamalkannya. Di sebuah hadis dhaif disebutkan, riwayatnya jelas, riwayat Tabrani dan yang lain. Nanti bisa dicek di kitab Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ilm, bab ilmu. Ada tuh orang yang suka mengkritisi Imam Ghazali. Wah, gayane luwih pinter ngungkuli Imam Ghazali gitu ya. Saya enggak mau baca Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu isinya cerita-cerita khurafat, isinya penuh dengan hadis yang dhaif. Aku mau moco, ora paten, ora usah moco. Ya, gak butuh gitu ya. Imam Ghazali gak butuh jenengan baca. Kalau jenengan seperti itu. Imam Ghazali itu karena tawadhu'nya. Beliau itu tidak mau mengucapkan menurut saya itu kecuali kalau udah kepeksa gak ketemu hadis atau ucapan ulama. Selama ada ayat Al-Quran yang bisa mewakili lisan beliau, selama ada hadis Nabi yang bisa mewakili lisan beliau, selama ada ucapan ulama yang bisa mewakili lisan beliau, Imam Ghazali nggak mau pakai lisannya, yang dipakai ulama fulan berkata, Rasulullah SAW bersabda, meskipun itu dhaif, karena beliau ingin menjelaskan suatu ilmu pengetahuan. Jangan sampai pakai bahasa saya, biar yang dipakai adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang luar biasa. Nah, orang sekarang gaya ngomongnya nggak mau hadits dhaif, tapi yang di satu buku tuh isinya omongannya tok. Ya pilih omongannya Kanjeng Nabi apa omongannya ya, isinya tuh omongannya dia semua. Kita pilih omongannya dia atau omongannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh bedanya tawadhu'nya orang terdahulu dengan kesombongannya orang-orang akhir zaman. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kalau saya ngomong bab gini rada pedes gitu ya. Biar melek kabeh. Soalnya ini jam 11 lewat. Ya. Jadi yang lihat tayangan ini nanti berapa tahun lagi, kalau Anda lihat tayangan ini berarti Anda panjang umur. Iya, itu kan berarti kan panjang umur. Entah berapa tahun lagi kalau nonton berarti panjang umur. Kita ngomong pedes-pedes begini karena ini malam ben rodok semangat. Ya, biar rodok semangat dan jangan sampai kita katut sama orang-orang yang sok gaya. Padahal yo ora mudeng. Nah, kita jujur, kalau dhaif ya dibilang dhaif, kalau sahih ya dibilang sahih. Itu amanatul ilm. Amanatnya ilmu harus disampaikan. Jangan mendhaifkan yang sahih dan jangan mensahihkan yang dhaif. Jujur saja. Dalam hadis tersebut dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jika tiba padaku suatu hari, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Coba ini menarik ini. Ini bab pertama buku saya yang baru.
Nanti beli ya, murah, cuma 40.000 aja kok. Cuma 40.000, ini iklan loh ya. Jadi yang mau pesan mulai sekarang, persediaan terbatas. Khawatir nanti nggak keduman loh ya. Waktu ditulis aja belum udah iklannya begini kan. Oh, namanya iklan kan begitu. Nah, jika ada satu hari tiba padaku, di hari itu aku tidak mendapatkan tambahan ilmu, maka aku tidak diberkati di hari itu. Fama buri kali, aku tidak diberkati di hari itu. Yang ngomong sumbernya barokah. Yang ngomong adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ngomong kalau satu hari tiba, misal Senin, Selasa, Rebu, Kemis, matahari terbit, sampai matahari terbenam, saya nggak dapat tambahan ilmu, satu pun nggak dapat, maka saya tidak diberkati. Sampai di sini paham nggak nih? Paham ya? Jelas. Yang menarik di sini, Rasulullah SAW mengaitkan keberkahan hidup dengan tambahan ilmu. Keberkahan hidup dengan tambahan ilmu. Sampai Rasul itu menganggap yang lain itu nggak bawa barokah kalau nggak dapat tambahan ilmu. Dapat A, dapat B, dapat C, dapat sampai Z. Tapi nggak dapat tambahan ilmu di hari itu, nggak berkah kamu. Dapat duit 5M, berkah atau nggak berkah? Buat yang dapat duit, oh barokah. Kalau menurut Rasulullah SAW, orang berkah kalau hari itu kamu nggak dapat tambahan ilmu. Clear, jelas? Jelas. Berarti kalau kita pengen dapat barokah, tiap hari kita harus ngapain? Cari ilmu. Kalau pengen uang kita berkah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Kalau pengen keluarga kita berkah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Kalau pengen hidup kita barokah, berarti kita tiap hari harus cari ilmu. Jadi fokusnya cari tambahan ilmu setiap hari. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, Rasul aja disuruh minta sama Allah, minta. Ini Rasul diperintah, wa kul katakan, rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu, berilah aku tambahan ilmu. Nah, coba kita lihat dengan diri kita ini. Semangat untuk cari tambahan ilmu itu ada enggak dalam diri kita ketika kita membuka mata? Nah, ketika kita buka mata melek moto iki, urip gitu ya. Itu semangat untuk cari tambahan ilmu ada atau tidak? Jujur aja kita nih. Yes, pokoknya melek bib gitu aja kan. Pokoknya melek. Perkara engko tambah apa ora tambah, nambah atau enggak nambah, enggak mikir bib kan gitu. Enggak ada semangat. Nah, kalau kita memang pengen barokah, ya memang harus itu, cari tambahan ilmu. Program dari pagi, hari ini saya harus dapat tambahan ilmu. Ada yang ngomong, gak butuh berkah Bib. Nah ini kebangetan. Ngapain kok harus fokus sama barokah? Barokah itu inti kehidupan. Barokah itu inti kehidupan. Waktu itu dikaitkan dengan keberkahan. Waktu itu dikaitkan dengan keberkahan. Tempat itu dikaitkan dengan keberkahan. Nabi Nuh alaihissalam ketika perahunya, Safinatun Nuh nih, perahunya Nabi Nuh sampai kepada Bukit Judi kan, mendarat berlabuh di sana, tempat dikatakan itu tempat yang kami berkati. Ya, Nabi Isa alaihissalam beliau mengatakan di Al-Quran, dimanapun aku berada dijadikan aku diberkati. Tempat itu dikaitkan dengan keberkahan. Jadi kalau tempat gak ada berkahnya, itu bukan tempat. Omah gede magrong-magrong ora barokah, percuma. Harta yang berlimpah ruah tapi enggak barokah, percuma. Wong kita mau makan saja doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan ya Allah jadikan rezeki yang Engkau berikan kepada kami nambah banyak, enggak. Tapi barik lana fima razaqtana. Jadikan rezeki yang Engkau berikan kepada kami Engkau berkati ya Allah. Karena kalau berkah ini dapat ya mesti nambah. Berkah ini dapat manfaatnya pasti juga tambah banyak. Jadi intinya adalah tolabul barokah, cari barokah. Saya katakan tadi waktu dikaitkan dengan keberkahan. Syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang barokah, bulan yang barokah. Ini yang menarik di sini. Waktu dikaitkan dengan keberkahan. Coba nanti cari hadisnya. Saya pernah baca sebuah riwayat.
Ya, di situ Rasul bersabda yang maknanya nanti kalau kiamat itu sudah dekat, ya kalau kiamat sudah dekat, barakatul waqt dicabut, keberkahan waktu dicabut, sehingga yang 1 tahun rasanya seperti 1 bulan, yang 1 bulan seperti 1 minggu, yang 1 minggu seperti 1 hari, 1 minggu seperti 1 hari. Artinya waktu itu jadi berharga atau tidak berharga bukan karena lamanya, bukan. Waktu itu menjadi panjang atau pendek bukan karena durasinya, bukan. Tapi waktu itu menjadi panjang atau pendek karena ada barokahnya atau tidak. Begitu waktu itu ada barokahnya, kalau sekecil apapun waktunya akan jadi panjangnya luar biasa. Syekh Umar Babakhromah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah memberikan keberkahan kepadaku waktu di antara asar sampai maghrib, Allah jadikan itu lamanya 30 tahun. Itu yang pernah saya baca. Jadi lamanya bisa lama 30 tahun antara waktu asar sampai maghrib. Asyiknya seperti apa itu ya? Duduk di antara asar sampai maghrib bisa panjangnya selama 30 tahun. Mesti orang yang ngrungokke iki kalau nonton terus protes engko. Alah neko-neko. Mosok asar nganti maghrib 30 tahun ya. Orang mlebu akal ya, enggak masuk akal, ngapunten. Enggak masuk akal jenengan. Ya, enggak masuk akal kita gitu ya. Tapi kalau akalnya mukminin, akalnya auliya wassolihin sangat masuk. Contoh sajalah. Ada orang habis asar tidur. Tidurnya 5 menit. Wah, tangi-tangi. Aku iki mau ngimpi. Nah, ngimpi apa? Aku ngimpi iki urut mulai aku lahir kita alami nganti aku wis duwe bojo, nganti duwe anak, anakku wis duwe putu, ya urip sak macam cerita panjang lebar. Ceritanya itu 10 hari enggak rampung. Padahal tidurnya cuma 5 menit. Ternyata waktu antara asar sampai maghrib diambil 5 menit untuk mimpi, mimpinya bisa selama bertahun-tahun. Nah kalau untuk mimpi saja dapat, nah aulia wassolihin masuk enggak dapat barokah gitu. Dalil yang berikutnya, Nabi SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Waktunya, kalau dalam riwayat yang sahih dikatakan tempat di mana Rasul itu istirahat, ketika Rasul kembali ke tempat tersebut, tempatnya masih hangat. Nah kita ngerti yang namanya Mekah itu kalau malam kena angin, ya anginnya bukan angin panas, angin dingin. Nah kalau tempat kena angin dingin, tubuh manusia sepanas apapun itu kira-kira bertahan lama atau sebentar? Sebentar, kecuali kalau wanita yang jatah anaknya banyak katanya ibu itu ya. Itu wanita kalau jatah anaknya banyak itu kalau duduk gitu ya. Ya duduk sebentar pergi itu katanya tempat duduknya kok panasnya awet gitu ya. Itu katanya itu bakat punya anak banyak itu. Betul gitu Bu? Bu, ada yang protes ibu-ibu, Habib memangnya kami dipadake kucing toh Habib? Kucing itu kalau apa namanya duduk terus anget terus anaknya akeh ngosok wong wedok pada kayak kucing. Lo katanya ibu-ibu, saya kan cuma ngutip kalimat yang katanya ibu-ibu. Nah ini sangat sebentar panas terus jadi dingin seharusnya, tapi enggak, kok masih panas. Menunjukkan Rasul pergi itu secepat kilat. Tapi perjalanannya diceritakan enggak habis. Enggak habis-habis. Itu namanya waktunya mendapatkan keberkahan. Dan sekali lagi inti dari semua itu kalau mau dapat barokah, Rasul bersabda, kalau datang suatu hari kepadaku, di hari itu aku tidak dapat tambahan ilmu, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Nah kalau yang sumbernya barokah sudah mengatakan saya enggak berkah kalau enggak dapat tambahan ilmu. Nah apalagi kita sing rada berkah, yang sudah punya barokah, full barokah dan jadi sumbernya barokah. Beliau SAW bersabda, saya kalau nggak dapat tambahan ilmu di satu hari, saya tidak barokah, nggak dapatkan keberkahan. Lantas bagaimana dengan kita yang dalam kehidupan sehari-hari, ya buh-buhan di berkah apa ora. Terus kita nggak berupaya cari tambahan ilmu dan menganggap dapat ilmu nggak begitu penting. Yang penting aku golek duit, ya cari uang, cari kesenangan dan lain sebagainya. Fokus untuk cari keberkahan itu dilupakan. Masih ingat kisah tentang bapak-bapak, kakek-kakek sudah tua renta punya anak gadis yang dewasa.
Tiap hari bapak ini pergi pengajian, tiap hari pergi pengajian. Suatu hari diantarkan sama anak gadisnya. Di tengah jalan lewat padang Sahara, si kakek ini tadi, bapak yang udah kakek-kakek, bilang sama anak gadisnya, "Nak, saya ini nggak tahan, pengen buang air kecil." Biasa orang tua tuh kalau semakin tua, ngapunten sih, katanya klepnya semakin apa? Semakin apa? Edwin? Orang kalau semakin tua klepnya semakin apa? Dol. Ya. Kalau semakin tua klepnya semakin dol, seperti keran gitu ya. Kalau semakin tua kan semakin ya dol gitu. Sudah tua harus gampang netes ya, gampang netes. Terus semakin tua begitu. Nanti jenengan saya ya sampeyan yo ngono coba dadak wong tua ngono tuh yo aku ora padha wae. Ya, kira-kira mau panjang umur atau pendek umur? Panjang umur nanti klepnya begitu loh. Panjang umur tanpa begitu, rada angel begitu. Biasanya memang begitu ya, insya Allah nggak pakai begitu. Insya Allah nggak pakai begitu. Oh, usah bingung dilakoni sombean kita gitu aja kok repot. Apa yang dipikirin lama. Nah itu biasa sama Allah dikasih hikmah nih, klepnya dibuat dol tuh hikmahnya banyak. Hikmahnya apa? Tiap malam mestilah kebelet kepengin ke kamar kecil. Artinya sing rajin tangi kayak ndang wudu sholat kan begitu. Dikasih dorongan untuk tahajud, dorongan untuk sholat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu dalam kitabnya, bukan Al-Hikam, dalam kitabnya yang lain, beliau berkata, kalau orang itu pengen mengkodok umurnya di masa muda yang terbuang sia-sia, pengen diganti sama Allah di masa tuanya kalau malam bangun ibadah. Jadi ibadah di malam hari itu akan mengkodok segala kekurangan di masa muda. Nah kalau anak muda suka bangun di malam hari berarti itu mengkodok masa kecil. Ya baru mulai balik gitu kan. Sekaligus inden nanti untuk masa tua, biar ada surplusnya di masa tua, ada kelebihan. Nah ini, dia nggak tahan, pengen buang hajat kecil. Terus buang hajat kecil, sama anak perempuannya dikasih tahu, "Ayah, jangan di sini, ini tanahnya keras. Ini tanahnya keras, nanti kalau ayah buang hajat di sini, nanti airnya akan balik, nyiprat balik gitu kan. Nanti akhirnya kena pakaiannya ayah, nanti najis. Cari tempat yang agak lunak, yang bisa ngeresep gitu, nggak mental, yang kebur, yang lunak." Oh iya, diamalkan. Sudah selesai bersuci, diambilkan batu yang ada 3 sisi. Ini ayah kalau suci pakai batu yang ada 3 sisinya, ini yang paling sempurna begitu. Oh gitu, iya. Selesai bersuci, buang hadas, kemudian bersuci, selesai. Anaknya mau melanjutkan perjalanan, ngantarkan ayahnya ke tempat pengajian. Kata bapaknya, "Nak, yuk pulang saja, yuk." Loh, ya enggak jadi pengajian? Enggak. Kenapa? Baru saja saya datang pengajian. Di mana? Kan barusan kamu ajari satu ilmu. Barusan kamu ngajari saya satu ilmu, udah cukup, ayah mau pulang. Ayah tuh prinsipnya cuma satu, tiap hari harus dapat tambahan satu ilmu. Hari ini udah dapat, jadi gak usah jauh-jauh, yuk mulai, yuk pulang. Ini luar biasa loh nih. Lah kita udah punya program belum? Satu hari dapat tambahan satu ilmu. Orang nambah-nambah gede ini, ya kuih wae ilmunya. Kemarin ya ilmunya ya itu, kemarin lusa ilmunya itu. Tambahannya di sini bukan dapat ilmu loh. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Bukan dapat ilmu loh. Saya dapat ilmu, dengar ilmu, kajian ilmu, bukan itu. Kalau dengar kajian ilmu belum. Semangat untuk ziyadatul ilm, dapat tambahan ilmu. Tambahan itu tidak sama dengan ilmu yang sama loh. Hari ini belajar sholat, babnya itu bab rukuk. Ya, nah besoknya belajar sholat, bab rukuk lagi, nggak belajar bab yang lain. Berarti sama atau beda nih ilmunya? Sama, ada tambahannya? Belum ada. Makanya semangatnya itu cari tambahan ilmu. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di mana doanya Allah yang diajarkan Allah pada Rasulullah, wa qur rabbi zidni ilma. Berilah aku ziyadatul ilm, tambahan ilmu. Dan Rasul pun mengatakan kalau saya tidak ditambah ilmu di hari itu, saya tidak diberkati. Makanya setiap orang yang berilmu, setiap orang yang alim, setiap orang yang soleh, itu mewajibkan dirinya tiap hari harus tambah ilmu. Makanya mereka semua kutu buku. Semua dimakan, dibaca. Ketemu ulama siapa pun dicari ilmunya. Lain dengan kita. Ini saya buku begini banyak. Baca nggak hatam-hatam gitu. Karena semangatnya kurang.
Ya semangatnya kurang, tapi lain Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan almarhum di Jakarta. Habib Salim bin Jindan itu sampai dapat julukan tuh Sarikul Kutub. Ya, Sarikul Kutub yang suka ngambil buku. Ya, suka ngambil buku-buku, ada yang belum pernah baca langsung diambil sama beliau dibaca. Itu Habib Salim bin Jindan. Beliau kalau ada buku yang belum pernah baca, itu tidak akan pergi sebelum menghatamkan buku tersebut. Dibaca langsung duduk dia dikhatamkan. Kalau waktunya nggak cukup, bukunya dibawa pulang. Pernah ditegur sama orang, Beb, ini kok bukunya dibawa pulang? Nah, di sini juga ada kamu baca, lebih baik saya bawa pulang kan saya baca. Gitu. Akhirnya beliau berangkat ke Hadramut. Berangkat ke Hadramut itu dari perpustakaan-perpustakaan di Hadramut, orang-orang yang punya buku-bukunya dimintai semua, dibawa pulang ke Indonesia, ditaruh di Jakarta. Makanya perpustakaan Habib Salim bin Jindan itu syarat dengan ilmu-ilmu yang kadang mungkin di Hadramut sana udah tidak ada kopinya, di sana ada. Hidupnya tuh cari apa ilmu, baca buku terus. Ya buku yang genah ya, dibaca, dicari informasi sebanyak mungkin karena pengen dapat tambahan ilmu. Nah bedanya dengan kita udah merasa punya ilmu, wis cukup. Nah, ini yang buat gak berkah ini. Perasaan sudah puas, sudah cukup, itu yang buat tidak berkah. Almarhum Al Habib Anis, kakaknya dari Habib Muhammad ini, sampai masa tuanya tiap hari itu cari ilmu. Ya. Di kamar, buka baca buku, ngapunten jing, sampai beliau pernah ngomong sama saya, Novel, saya pengen beli laptop, tolong nanti itu ajari program kitab-kitab itu, saya pengen nanti nyari-nyari, terus saya pengen nulis gitu, gampang enggak? Gampang Bib, saya pokoknya kalau Habibnya pengen apa, saya ngomong gampang, enggak ada yang susah. Beliau di umur 70-an itu masih pengen beli laptop, pengen install program. Itu Habib Anis. Ya, seperti itu. Dan ngomong kepada anaknya, kepada saya dan beberapa orang yang hadir di majelis, yuk nanti kita di entah musim dingin kalau nggak salah. Musim dingin di Mesir itu musim bazar buku. Bazar buku. Itu semua orang-orang yang punya kitab-kitab dari berbagai dunia itu kumpul di Mesir untuk jual kitabnya. Ya untuk jual kitabnya. Nah itu banyak kitab-kitab dari Maroko, kitab-kitab tasawuf yang nggak ada di dunia. Di sana nanti ada. Yuk kita kapan-kapan musim dingin rombongan berangkat ke Mesir berburu buku. Lain dengan orang sekarang. Yuk neng Mesir nonton apa? Piramid. Semangatnya lain, semangat berburu buku. Untuk apa? Mau cari tambahan ilmu. Ini orang yang ngerti sumber barokah itu ya ilmu. Sumber barokah ilmu dan carilah ilmu. Ilmu dan terus ilmunya ditambah, semangat gitu, semangat pengen dapat tambahan ilmu, baru itu namanya hidup. Ya baru itu namanya hidup. Lah wong urip plonga, karo wedhus jek apik wedhus. Siapa itu? Ya awake dhewe ngakak. Kita ini hidupnya begini ini. Jangan menganggap orang lain, guyu-guyu sapa guyune awake dhewe. Ya betul akar wedhus kita apik wedhus gitu ya. Wedhus tuh kambing tuh masih mending. Oh, jujur loh ya. Nih, yuk kita ngelak-ngelak awake dhewe ya. Kita sama kambing tuh kita loh. Saya tidak ngomong manusia loh ya. Manusia itu paling mulia. Kita ini sama kambing masih bagusan kambing. Jujur. Wedhus ki wayahe turu, wayahe tangi, wayahe mangan. Betul kan? Itu kambing. Dan yang namanya kambing itu kalau makan dia kenyang mesti mandek. Gak ada kambing terus muntah-muntah guru-guru mangan, enggak ada. Ada enggak? Kambing terus lihat suket tuh ya. Wah, ini kok rumputnya kok luar biasa alon-alon, sukete akeh. Ayo entek brakoti terus enggak ada. Betul enggak? Ya dimakan kenyang berhenti menungso ya. Masya Allah nyawang pitik. Ya, lihat ayam panggang atau ayam goreng itu ada 3 gitu ya. Makan satu enggak cukup, eman-eman sing loro timbang dipangan takim tak pangane itu ya. Ini temennya Mustaqim nih, biasanya gitu nih. Iya, Mas Roni, teman-teman gitu kan, makan gitu ya. Udah kenyang, ini ada lagi, sikat lagi, terus pengennya itu memperkenyang di diri. Lalu pedesan oleh HP, ngerti waktu ini, mandek, menungso dikon mandek, eman-eman. Betul. Berarti apa ini? Ngaku. Ini kita ini seperti itu, tidur. Yang namanya kambing itu tidur secukupnya. Waktu tangi, mbek. Ya kan, jago ya, wayang luruk ya kan? Luruk, burung pagi. Coba jenengan lihat burung pagi tidur. Ada enggak? Hah? Burung itu kalau pagi pasti berkicau, tangi, bar kuwi apa terus turu meneh ora yo mabur. Kerja cari makan buat anak-anaknya ya kan?
buat yang hidup bersamanya itu burung, itu yang cari makan. Burung yang pacaran dia pacaran, ojo ditiru. Itu kan pagi madu kasih terbang bareng, asik gitu ya, burung seperti itu. Ini burung aja punya kehidupan yang demikian. Nah kita nih manusia, turu, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Mbah Surip ki benernya. Allah rahamuh Mbah Surip. Semoga Allah merahmatinya di alam kubur sana ya. Ini lagunya cakep loh, bangun tidur lagi, itu kan menggambarkan kita. Jadi awake dhewe disindir-sindir tuh ora mudeng ya. Seneng nyanyi bangun tidur lagi, tapi kita ora mudeng ya disindir. Bangun tidur lagi. Lah bagaimana orang soleh terdahulu? Melek moto golek berkah. Sampai ada satu Habib, ini perlu dicontoh ini. Ini ada satu Habib. Habib ini pokoknya kalau lihat buku yang belum dibaca, langsung segera dibaca. Nah, Habibnya nikah. Konco-konco ini ngerti. Ini nikah nih ya, malam pertama. Coba jenengan Mas Edwin bayangkan Mas Edwin. Malam pertama. Ya, ente kan mau nikah. Entah kapan kan mau nikah loh? Mau. Cepet atau lama? Cepet. Semangat dulu. Perkara engko suwe apa-apa. Cepet sih semangatnya. Ini Mas Edwin misalnya dan yang lain mau nikah. Itu biasanya remaja kalau mau nikah bayangan tuh malam pertama. Mesti kan? Berarti malam kedua rapi. Yang bagus itu malam pertama. Bayangannya orang nikah kan seperti itu. Sehingga yang judulnya orang nikah disiapkan kamar sama orang tuanya, ya kan? Disiapkan macam-macam sama keluarganya, khusus untuk malam pertama. Dan termasuk Habibnya ini, keluarganya mantan perempuan udah nyiapkan kamar, dan nyiapkan macam-macam, siapkan semua. Temanten perempuan yang udah dihias. Kebiasaan orang Arab itu kan kalau orang mau nikah, setelah akad nikah temanten perempuan itu kan pakai daun ini pacar tuh ya. Istilahnya kalau di Indonesia apa nih? Apa itu dipacari itu pakai apa tuh namanya? Apa hina. Ya pakai hina. Bukan hina. Pacar itu. Dihias pakai pacar itu kan. Banyak sekarang di mall-mall itu kan pada hias kentangannya itu ya. Pakai digambar, diorek-orek macam-macam yang indah-indah. Tapi pakai daun pacar, pakai hina. Sudah dihias cantik luar biasa. Taruh di kamar menunggu sang suami. Lah teman-temannya Habib ini usil. Usilnya kenapa? Ngerti? Habibnya ini lebih doyan kitab ketimbang bojo. Nah, jadi istri pertama adalah kitab, istri kedua adalah istri. Wanita itu istri kedua, nomor satu adalah kitab. Tahu nih Habibnya kalau lihat kitab yang belum pernah dibaca, mesti kitabnya yang dicekel. Walaupun wanita itu belum pernah disentuh, lebih baik menyentuh kitab yang belum pernah dibaca ketimbang wanita yang belum pernah disentuh. Jenengan seperti itu? Blas. Hasilnya di depan pintu ditaruh kitab. Depan pintu taruh kitab yang belum dibaca, kasih tintir biar ketoan. Habibnya jalan mau masuk kamar, dilihat kok ada kitab ini. Ini kado dari temennya ini. Dilihat kitabnya kok belum pernah dibaca. Diambil bawa masuk kamar. Ya kan masuk kamar. Istrinya nunggu nih. Nunggu di kamar. Di samping tempat tidur Habibnya ya nggak nyopo gitu aja kan. Terus duduk. Setelah duduk baca kitab. Iki bojone ra digagas. Baca kitab terus gitu ya. Karena pengen dapat tambahan ilmu. Terus saya diizinkan nggak baca kitab? Oh izinkan bojone ya apa ora kados ibu-ibu itu lain. Ibu-ibu, bojo aku ora digagas, yang digagas mung buku, yang digagas mung kitab. Emangnya saya ini sama kitab, cantik kitab apa gitu kan? Itu wanita zaman, iya bu, gitu. Bu, jenengan kesindir apa kesindir? Kalau wanita kebanyakan begitu. Tapi ini wanita yang solihah. Dia lihat suaminya baca kitab bukan marah, ya, tapi senangnya luar biasa. Tambah dicepakkan, nih tintirnya itu kurang padang kayak ya, baca kitab. Sampai adzan subuh. Ya sampai adzan subuh baca kitab. Sampai khatam tuh kitabnya. Jadi lebih tertarik kepada apa? Tambahan ilmu ketimbang menyalurkan hawa nafsu meskipun itu halal. Karena tingkatan ibadahnya lebih tinggi dari ilmu. Makanya Imam Nawawi sampai beliau menunda pernikahannya. Ya, Imam Nawawi itu kan menunda pernikahannya, diundurkan nikahnya. Bukan gak mau nikah loh ya, diundurkan nikahnya. Edwin mau tiru-tiru itu. Semangat Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menunda pernikahannya untuk cari ilmu, untuk ngajar dan mengajar. Itu Imam Nawawi. Kalau Imam Edwin, wallahu a'lam.
Nggak tahu nanti gimana ini Edwin nih. Saya tuh mau pengen mantu Edwin ini kapan nggak ngerti ini. Ya pokoknya Edwin nikah, rombongan datang ke ini ya. Siap. Kapan? Ini live loh nih, nonton semua loh nih. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Lah itu yang namanya semangat cari ilmu. Imam Nawawi menunda pernikahannya, ditunda. Bukan menganggap kawin tidak penting, nikah nggak penting. Beliau tahu nikah sunnah yang luar biasa. Tapi beliau merasa kan masih bisa nanti. Tadi saya lihat di televisi ada kakek-kakek umur 90 tahun lebih nikah dengan seorang gadis umur 20 tahun. Keren itu. Ya, keren. Kakek-kakek umur 90 tahun nikah dengan seorang gadis ya. Umurnya 20 tahun. Ada yang mau niru? Kalau niru bagus, berarti kan jenengan panjang umur, semangat gitu. Semangat panjang umurnya tadi itu, semangat panjang umur. Nah hasilnya apa? Imam Nawawi belum sempat nikah, akhirnya meninggal dunia. Para ulama kemudian bermimpi, apa yang didapat Imam Nawawi dikubur? Begitu meninggal dunia, dikubur, dinikahkan oleh Allah dengan para bidadari-bidadari yang luar biasa. Pilih untuk bidadari apa mbak-mbak? Hah? Mbak-mbaknya tersinggung, Beb, jangan gitu toh Beb ya. Saya kasih tahu, istri yang solihah kalau masuk alam barzah kecantikan yang melebihi bidadari yang paling cantik. Tapi itu Imam Nawawi gak sempat, ya akhirnya dinikahkan. Sepupu saya, sepupu 2 kali saya, namanya Hasan bin Mustafa Ba'abud Kediri sana, nyantri pesantren. Ketika nyantri meninggal dunia, padahal itu rencana ntar lagi lulus dan mau nikah, nyantri meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimakamkan, ayahnya ngomong, anak saya ini insya Allah masuk kubur dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Jadi yuk kita bawa ke kuburannya, jenazahnya dengan Tola'al badru alaina, ditabui rebana itu. Bawa kuburan, saya model beta-beta, saya ngomong, beta gitu ya. Sekarangmu, ini ayahnya semangat, pengen anak diantarkan anaknya, silahkan kamu nikah di alamku kubur. Ya kita jangan di alam kubur nikahnya, di alam dunia dulu aja ya. Seperti itu. Nah ini loh, semangat untuk cari ilmunya itu yang diutamakan. Nah kalau kita pengen dapat barokah, ya itu harus jadi semangat dulu. Semangat. Makanya Majlis Raudhah ini kalau kita lihat judulnya Majlis Ilmu dan Zikir. Depannya ilmunya dulu, Majlis Ilmu dan zikir. Fokusnya cari ilmu. Pokoknya seburuk apapun kita harus jadi orang yang selalu suka cari tambahan ilmu. Seburuk apapun kita, jadilah orang yang suka menyebarkan ilmu. Jangan takut dengan keburukan kita. Kalau kita takut dengan keburukan kita, setan sing menang. Aku ki jek gladrah, saya ini tidak beres. Mosok saya cari tambahan ilmu, kalau aku tambah rusak, tambah elek aku ki. Duwe ilmu kok ora tak amal ke. Itu maunya setan, kita mikirnya seperti itu. Ya, kalau kita cari tambahan ilmu dengan niat pengen dekatkan diri sama Allah, kalau belum berhasil, lama-lama berhasil. Sehingga muncul satu ungkapan pepatah, sirullah urjan au makasir. Berjalanlah kepada Allah baik dalam keadaan kamu pincang-pincang ataupun kamu nggak punya kakinya patah, tetap jalan ke Allah. Begitu pula dalam mencari ilmu maupun menebarkan ilmu. Kalau saya gagas diri saya ini dosane akeh, ya orang ajar nih gini. Ya sudah ngerti, awakku ki elek, letek kakek dosanya banyak. Tapi saya pengen andil nyebarkan ilmu, karena dalam menyebarkan ilmu yang saya cari tambahan ilmu. Jangan kira saya ini nyebarkan ilmu niatnya aneh-aneh, enggak niat muluk-muluk, tapi niat yang paling muluk. Ya, niat yang paling muluk apa? Ziyadatul ilm. Saya nyebarkan ilmu karena saya pengen dapat tambahan ilmu. Sebab dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang mengajarkan apa yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu kepadanya apa yang belum dia ketahui. Berarti kan dapat tambahan ilmu. Ilmunya enggak itu aja, nanti ada tambahannya dan tambahannya. Sehingga pernah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf almarhum Allah yarhamuh wa ya'li darajati fil jannah wa nafa'na bi fid dunya wal akhirah. Beliau itu di majelisnya di Jeddah sana. Jeddah itu kan di daerah Saudi kan banyak orang-orang yang begitu-begitu ya, banyak begitu-begitu. Nah beliau ini ceramah di rumahnya nggak banyak yang hadir, nggak banyak. Tapi orang yang hadir itu artinya tentrem gitu. Yang hadir jadi khusyuk, yang hadir jadi ingat sama Allah. Terus ada orang yang begitu-begitu ikut hadir, penasaran kok
orang yang di sini pada betah, pada kerasan, kok banyak yang minta doa ke sini, kenapa gitu. Dia ikut hadir. Waktu ikut hadir gumun, kok aku urung tahu yo, krungu ilmu saya kok ngene ya. Kok enak betul ya penjelasannya ya, kok di hati itu apa enak. Terus di logika ya juga nyantol, nyambung antara hati, fikir sama semua ini kok bisa nyambung, kok bisa enak. Di akhir majelis bubar, moro ngadep Habibnya ini almarhum. Habib, saya mau nanya, Anda dapat ilmu seperti ini dari mana? Jawabannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad, saya dapat ilmu ini dari buku-buku yang kamu haramkan. Sing mbok anggap bid'ah kuwi itu teko kono. Dapatnya dari situ. Artinya beliau baca buku-bukunya orang soleh, kemudian beliau mengamalkannya, mengajarkannya. Allah berikan ilmu-ilmu baru yang belum terdengar oleh telinga dan perlu diucapkan oleh lisan. Nah, ini cari tambahan ilmu. Itu yang menjadi semangat hidup kita. Sekian, semoga manfaat. Berapa menit Mas Eto? 48 menit. Terasa enggak 48 menit? Enggak terasa. Jenengan itu termasuk orang-orang yang luar biasa. Tak apusi 40 menit kok you percaya. 48 menit kita ajak ngobrol begini kok ya enggak terasa gitu loh ya. Terasa enggak? Enggak terasa. Terasanya berapa menit? Hah? Berarti cek kroso. Terasanya sebentar ya. Enggak terasa lama. Alhamdulillah. Nih, teman-teman dari Taiwan ini ya. Mohon doanya Habib dari Taiwan. Tadi ini teman-teman dari Taiwan titip sodakoh buat Majelis Ar-Raudhah. Ini keren tuh ya. Dari Taiwan sodakoh buat Solo, Raudhah di Solo. Dapat sodakoh dari Taiwan. Ini minta doa. Mbak Ika Yuliana, mudah-mudahan secepatnya dipertemukan dengan suami tercinta. Bagus nih doanya ya. Masya Allah. Arang-arang loh wong wedok donga ini. Biasanya kan semoga suami gak pulang-pulang gitu kan. Tambah enak, tambah tenang. Orang-orang saya ngomel. Biasanya begitu. Kok ini luar biasa ini. Mudah-mudahan cepatnya dipertemukan dengan suami tercinta. Amin. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin. Ya Rabbana. Diridhai Allah, kerja dan usaha lancar. Amin. Diberi keselamatan dunia akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Anggi Mulyati, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang pinter, berbakti pada orang tua dan solihah. Amin. Diberi rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Amin. Diberi pendamping hidup yang soleh anaknya ya. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Diberi ilmu yang manfaat, diridhoi Allah, diberi keselamatan dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka dan menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu Kartini, mudah-mudahan anak saya yang bernama Arif Baskoro menjadi anak yang pintar, baik, tidak nakal, berbakti pada orang tua dan soleh. Diberi rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Diberi lagi pendamping hidup yang soleh. Diberi kesehatan jasmani dan rohani. Diberi ilmu yang manfaat dunia akhirat. Diridhai Allah, diberi keselamatan dunia akhirat. Dijauhkan dari siksa api neraka dan menjadi penghuni surga. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Buat saya terharu tuh doa-doanya itu, insyaallah ya. Ada rasa haru enggak tadi? Ada yang pengen nangis tadi? Pengen nangis atau ngantuk? Hampir sama soalnya itu. Antara pengen nangis sama ngantuk, ada rasa haru. Nah, berarti memang nawaitunya yang nulis tadi itu kuat. Sehingga dibaca tuh buat yang baca juga katut. Ya, buat yang baca katut. Insyaallah barokah ya, manfaat. Ya, terakhir buat pemirsa dimanapun Anda berada dan teman-teman yang ada di sini, pendengar Hidayah yang mendengarkan siaran ulang dari majelis ini, malam Jumat besok insyaallah majelis Ar-Raudhah khataman ya, insyaallah majelis Ar-Raudhah khataman. Target saya minimal 5.000 orang yang hadir. Jadi tolong jenengan ngajak orang sebanyak mungkin. Kalau datang sendiri gak usah, minimal datang bertiga, malaikat kanan dan kiri diajak.
Nah, maksud saya ya datang sendiri minimal ngajak malaikatnya gitu loh, semangat gitu ya, pengen ngajak yang lain. Bukan kemudian tidak boleh datang sendiri, silakan datang tapi usahakan cari teman sebanyak mungkin. Biar apa? Biar takzim sama Al-Quran itu kelihatan. Mosok majelis khatmil Quran sama majelis Grand Mall, majelis Solo Square, kok rame Solo Square gitu ya. Rame Grand Mall, ini kan yang salah siapanya nih? Yang hadir ke mall malam-malam Ramadan kok semangat, tapi kalau hadir khatmil Quran kok kurang semangat, itu yang salah kitanya berarti kan? Kitanya ini yang salah. Salah apa? Salah kurang menyemangati diri dan teman-teman kita serta keluarga kita. Makanya yuk kita semangat malam Jumat besok cari teman sebanyak mungkin. Ya, insyaallah satu yang kita minta, doa kita diijabahi Allah di malam itu ya. Diijabahi Allah di malam hari itu karena kita mau minta macam-macam, minta banyak, minta yang segala hal. Tak kumpulkan, saya mau mengumpulkan donga sebanyak mungkin, mau minta itu. Malam donga nanti banyak dongonya ketimbang ceramahnya. Ceramahnya nggak usah lama-lama, tapi dongonya yang lama. Pengennya seperti itu. Ya kita kumpul aja semuanya ya, insyaallah untuk malam Jumat. Bagi teman-teman yang ada di luar negeri atau di luar kota yang pengen ngikutin, nanti insya Allah kita streamingkan video, jadi bisa diikuti, dan streaming audio juga bisa ya, bisa diikuti. Keterangan untuk streaming video atau audio bisa dibaca di websitenya Ar-Raudhah, www.ar-raudhah, Ar-Raudhah. Jadi AR ada tanda minus tuh ya, tanda kurang, RAUDHAH, ar-raudhah.info. Baca di situ nanti insya Allah ada. Yang ketiga, insya Allah hari Kamis malam Jumat itu peluncuran perdana tabloid Ar-Raudhah ya, tabloid Ar-Raudhah. Tabloid itu saya jual dengan harga Rp5.000. Nanti tolong jenengan kalau beli usahakan sekalian sama temennya. Ya, sekalian sama temennya. Syukur-syukur yang punya kelebihan duit belinya jangan satu. Biar targetnya itu 3.000 eksemplar dicetak bisa terjual semuanya. Insya Allah nanti akan terbit 2 minggu sekali. Hasilnya akan kita gunakan untuk program-program Raudhah. Kita punya program banyak. Saya pengen datangkan guru-guru dan saya pengen gaji guru-guru itu dengan gaji yang memuaskan ya, biar kerasan. Jadi kita kan enak, belajarnya gratis ya, belajarnya gratis, gurunya yang kita gaji. Gajinya jangan minta sumbangan, jangan pakai kotak amal. Pakainya apa? Yuk kita kerja. Jadi kerja. Otomatis dengan beli tabloid tadi harga Rp5.000 sudah ikut nyumbang. Nyumbang untuk apa? Untuk dakwah. Dan tabloidnya bisa dinikmati, insya Allah tidak dibuat main-main. Walaupun sederhana, ukuran kuarto kurang lebih, ada 6 halaman, satu warna tapi ya, satu warna, kertas kurang lebih 70 gram, insya Allah bisa dinikmati dan bisa jadi warisan. Kalau disimpan gitu nanti kalau kira-kira setahun kan udah jadi satu bendel sendiri ya. Jadi bendel diwariskan turun-temurun sampai cucu yang keberapa masih bisa dan akan manfaat. Tabloidnya isinya nanti ada kisah sahabat, ada yang renungan-renungan ucapan yang seperti tadi juga ada, hukum-hukum fikih nanti juga ada berapa, walaupun 6 halaman tapi insya Allah berkah. Tiap halaman tuh punya apa namanya, kolom tersendiri, rubrik sendiri. Ini rubrik sahabat, ini rubrik salaf, orang-orang yang soleh. Nanti ada rubrik urusan yang begitu-begitu. Ya, yang paham kan yang begitu-begitu? Ya, sholat menghadap kuburan, misalnya bab gitu ya. Nanti ada pembahasannya, ada sendiri-sendiri. Jadi kan 6 halaman, insya Allah barokah. Nama tabloidnya masih saya renungkan. Belum ketemu, namanya belum lahir, tidak tahu namanya apa nanti. Apa namanya, Ar-Raudhah atau namanya apa ya, wallahu a'lam. Nanti tunggu saja malam Jumat depan insya Allah sudah terbit. Tolong nanti dibantu untuk apa namanya, istilahnya mendistribusikan ya, bahasanya angel mendistribusikan ya. Untuk mendistribusikan. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri
Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.